Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau nan indah, tinggal seorang wanita tua yang sederhana namun memiliki hati yang luar biasa besar. Namanya adalah Nenek Sumiati. Ia bukan hanya seorang nenek bagi cucu-cucunya, tetapi juga menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan banyak orang yang mengenalnya. Pada suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Dito duduk di tepi jendela rumahnya, memandang matahari yang baru terbit di balik gunung. Ia tersenyum kecil, merasa hangat dengan sinar mentari yang menyentuh wajahnya. Dito sangat dekat dengan neneknya, Nenek Sumiati. Setiap hari, ia selalu menghabiskan waktu bersama neneknya, mendengarkan cerita-cerita indah yang penuh kebijaksanaan dan pelajaran hidup. Dito sangat menyayangi neneknya. Nenek Sumiati bukan hanya seorang wanita tua yang penuh kasih sayang, tetapi juga seorang pahlawan yang telah melalui banyak perjuangan dalam hidupnya. Banyak hal yang sudah dilaluinya, namun ia tidak pernah mengeluh. Dalam setiap langkah hidupnya, nenek selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nenek Sumiati telah berjuang dalam hidupnya sejak muda. Dulu, ia adalah seorang wanita muda yang penuh semangat, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah suaminya meninggal dunia. Ia bekerja serabutan, mulai dari bertani hingga menjadi penjahit. Namun, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, ia selalu menjaga anak-anaknya dan cucu-cucunya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Namun, seperti halnya setiap manusia, waktu terus berlalu. Nenek Sumiati kini telah tua dan tubuhnya semakin lemah. Kesehatannya pun mulai menurun. Namun semangatnya untuk selalu berbuat baik tidak pernah padam. Dito sering melihat neneknya bekerja di kebun, meski tangan-tangan renta itu sudah tidak sekuat dulu. Dito merasa terharu setiap kali melihat neneknya melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta, meskipun itu adalah pekerjaan yang sangat berat baginya. Pada suatu hari, ketika Dito pulang sekolah, ia melihat neneknya duduk di bangku kayu di halaman rumah. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tetapi tetap tersenyum. Dito mendekat dan duduk di samping neneknya. "Nek, kenapa nggak istirahat aja? Nanti Dito bantuin," kata Dito dengan suara penuh kepedulian. Nenek Sumiati tersenyum dan mengelus kepala Dito dengan lembut. "Nek sudah biasa, Dito. Nenek kuat. Nenek harus terus bekerja, supaya bisa membahagiakan kalian semua." Dito menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa sedih melihat nenek yang sangat ia sayangi begitu lelah dan sakit, tetapi tetap tidak mengeluh dan terus bekerja. Ia tahu neneknya sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti dulu. Nenek Sumiati selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya, namun ia sendiri tak pernah meminta apa-apa. Suatu sore yang mendung, Dito sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Tiba-tiba, neneknya datang dengan membawa nampan berisi teh manis. Ia tersenyum saat memberikan teh kepada Dito, namun matanya tampak sedikit redup. Dito melihat neneknya dengan seksama. "Nek, apakah nenek merasa sakit?" tanya Dito dengan suara lembut, mencoba merasakan apa yang dirasakan neneknya. Nenek Sumiati tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak, Dito. Nenek hanya sedikit lelah. Jangan khawatir, nenek baik-baik saja." Namun, Dito bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak biasa. Ada keheningan yang menyelimutinya, seolah-olah neneknya sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Dito ingin tahu, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bertanya. Ia hanya bisa memeluk neneknya dengan erat, berharap bisa memberi sedikit kenyamanan. "Terima kasih, Dito," ujar Nenek Sumiati dengan suara yang agak bergetar. "Nenek sangat bahagia memiliki cucu seperti kamu. Kamu adalah kebahagiaan bagi nenek." Dito terdiam, merasakan perasaan hangat yang mengalir di dalam hatinya. Ia tahu neneknya sudah sangat tua, tetapi ia juga tahu bahwa neneknya adalah seorang pahlawan dalam hidupnya. Seorang pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan orang lain. Pada malam itu, setelah makan malam,
Dito duduk di samping neneknya di ruang keluarga. Ia merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba neneknya berbicara. Dito, nenek sudah tua. Waktu nenek mungkin tidak lama lagi. Tetapi, nenek ingin kamu tahu, kamu adalah kebanggaan nenek. Kamu adalah pahlawan bagi nenek, kata Nenek Sumiati dengan suara yang penuh makna. Dito terkejut mendengar kata-kata neneknya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memandang neneknya dengan mata yang penuh rasa cinta dan kebanggaan. Nek, aku nggak bisa hidup tanpa nenek. Nenek adalah pahlawan sejati. Di malam yang hening itu, Dito memeluk neneknya erat-erat, mencoba mengingat setiap detik kebersamaan mereka. Ia tahu bahwa suatu saat nanti, neneknya akan pergi. Namun, ia juga tahu bahwa semangat dan kasih sayang neneknya akan terus hidup dalam dirinya, menjadi kenangan yang takkan pernah terlupakan. Tuhan, Dito berdoa dalam hati, semoga nenekku diberi kekuatan untuk melewati segala ujian ini. Semoga nenek bisa merasakan kebahagiaan di sisa hidupnya. Karena bagi Dito, nenek adalah pahlawan sejati yang tak ternilai harganya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Waktu seolah-olah berlari meninggalkan mereka yang tidak siap menghadapinya. Dito semakin sadar akan kondisi neneknya yang semakin rapuh. Meskipun neneknya terus tersenyum dan berusaha untuk tetap kuat, ada sesuatu yang berubah dalam diri Nenek Sumiati. Suaranya yang dulu penuh semangat kini mulai terdengar lemah. Langkahnya yang dulu tegap kini lebih lambat. Namun, Nenek Sumiati tidak pernah mengeluh. Pada suatu pagi yang mendung, Dito terbangun dan mendapati rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia segera berlari ke kamar neneknya dan menemukan nenek sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Matanya yang biasanya cerah kini tampak berkaca-kaca. Nenek tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. "Nek, ada apa?" tanya Dito dengan khawatir, mendekat dan duduk di samping neneknya. Nenek Sumiati menatap Dito dengan senyuman tipis. "Dito, nenek ingin cerita sesuatu yang mungkin kamu belum pernah tahu. Sesuatu yang sudah lama nenek pendam dalam hati." Dito merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ketika neneknya mulai berbicara seperti itu, berarti ada sesuatu yang penting dan berat yang ingin disampaikan. Dengan hati-hati, ia menggenggam tangan neneknya. "Nenek, apapun itu, Dito akan mendengarkan. Aku di sini untuk nenek," kata Dito, mencoba memberikan kekuatan pada neneknya. Nenek Sumiati menarik napas panjang. Dulu, ketika nenek muda, hidup nenek tidak seperti sekarang. Nenek pernah melalui masa yang sangat sulit, masa penuh perjuangan dan pengorbanan. Semua yang nenek lakukan demi keluarga, demi kalian. Dito mendengarkan dengan seksama. Neneknya jarang sekali bercerita tentang masa lalunya, selalu lebih suka berbicara tentang kebahagiaan yang mereka miliki sekarang, bukan kesedihan dan perjuangannya di masa lalu. Nenek kehilangan suami saat Dito belum lahir. Setelah itu, nenek harus berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anak. Tidak ada yang mudah. Nenek bekerja dari pagi hingga malam, seringkali tanpa istirahat. Nenek menjadi penjahit, petani, apapun yang bisa dilakukan untuk menghidupi keluarga. Tapi, semua itu tidak pernah nenek anggap sebagai beban. Karena bagi nenek, keluarga adalah segalanya. Dito menatap neneknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu bahwa neneknya pernah melalui semua itu. Ia hanya melihat neneknya yang selalu tersenyum, selalu penuh semangat, selalu memberikan yang terbaik tanpa pernah meminta apa-apa. Nenek tidak pernah menyesal, Dito. Karena setiap tetes keringat yang nenek keluarkan, setiap malam yang terlewat tanpa tidur, semuanya untuk kalian. Semua itu demi kebahagiaan kalian, lanjut neneknya dengan suara yang pelan. Dito merasa hati kecilnya terenyuh. Ia tahu neneknya sangat kuat, tetapi ia juga tahu bahwa neneknya memiliki beban yang sangat berat dalam hidupnya. Beban yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dito merasa sangat kecil di hadapan neneknya. Ia merasa betapa besar pengorbanan nenek untuk keluarganya,
dan ia ingin bisa memberikan kebahagiaan untuk neneknya yang telah mengorbankan segalanya. "Nek, aku tidak tahu kalau nenek sudah melalui begitu banyak hal. Maafkan aku jika aku pernah membuat nenek merasa kecewa," ujar Dito dengan suara terbata-bata. Nenek Sumiati tersenyum lembut. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Dito. Nenek hanya ingin kamu tahu bahwa setiap usaha yang nenek lakukan, setiap pengorbanan, semua itu untuk kebahagiaanmu. Dan sekarang, yang nenek inginkan adalah kamu menjadi orang yang baik, yang penuh kasih sayang dan peduli terhadap sesama." Dito memeluk neneknya dengan erat. Ia merasa seolah-olah semua kebahagiaan dan cinta neneknya mengalir ke dalam dirinya. Tiba-tiba, Dito merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa cinta. Ia merasakan rasa tanggung jawab untuk menjaga neneknya, untuk melanjutkan perjuangan yang telah neneknya mulai sejak dulu. "Nek, aku janji, aku akan selalu menjaga nenek. Aku akan berusaha untuk menjadi orang yang bisa membuat nenek bangga," ujar Dito dengan tekad yang baru. Nenek Sumiati menatap cucunya dengan mata yang penuh kebanggaan. "Dito, kamu sudah membuat nenek bangga. Cukup dengan menjadi diri kamu yang baik. Itu sudah lebih dari yang nenek harapkan." Namun, meskipun neneknya mengucapkan kata-kata itu dengan penuh kasih sayang, Dito merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Nenek Sumiati terlihat semakin lelah akhir-akhir ini, dan Dito tahu bahwa waktu untuk bersama neneknya semakin terbatas. Hari-hari berikutnya, Dito berusaha lebih dekat dengan neneknya. Ia membantu nenek di kebun, menemani nenek berkeliling desa, dan mendengarkan cerita-cerita lama dari neneknya. Dito ingin mengabadikan setiap momen dengan neneknya, karena ia tahu bahwa suatu saat, neneknya tidak akan ada lagi di sampingnya. Pada suatu malam yang tenang, Dito duduk di samping neneknya di ruang tamu. Mereka berdua menikmati secangkir teh hangat bersama. Nenek Sumiati memandang cucunya dengan senyuman lembut, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dito melihat neneknya tampak begitu tenang, seperti tidak ada lagi beban yang harus dipikul. "Nek, aku akan selalu ingat semua yang nenek ajarkan padaku. Aku tidak akan pernah melupakanmu," kata Dito dengan suara bergetar. Nenek Sumiati meraih tangan Dito dan menggenggamnya erat. "Nenek tidak ingin kamu mengingat nenek dengan kesedihan, Dito. Nenek ingin kamu mengingat nenek dengan senyuman dan kebahagiaan, seperti yang selalu nenek lakukan untuk kalian." Dito menatap neneknya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tahu, momen ini akan menjadi salah satu kenangan terindah yang akan dibawanya sepanjang hidup. Dengan hati yang penuh kasih, Dito berjanji dalam hati untuk selalu menjaga dan menghargai setiap momen bersama neneknya. Karena nenek, bagi Dito, adalah pahlawan sejati yang akan selalu ada dalam setiap langkah hidupnya. Musim berganti, dan tubuh nenek Sumiati semakin menua. Meskipun semangatnya tetap tak tergoyahkan, tubuhnya semakin rapuh. Dito merasakan perubahan yang semakin nyata. Neneknya yang dahulu selalu bekerja keras dan aktif di kebun, kini hanya bisa duduk termenung, memandang langit biru yang perlahan berubah menjadi kelabu. Pada suatu sore yang mendung, Dito kembali pulang dari sekolah dan melihat neneknya sedang duduk di kursi kayu, memandang keluar jendela. Wajah nenek tampak lebih pucat, dan matanya yang cerah kini tampak redup. Dito mendekat dengan hati yang cemas. "Nek, bagaimana perasaan nenek?" tanya Dito dengan lembut, mencoba membaca keadaan neneknya. Nenek Sumiati menoleh perlahan dan memberikan senyuman tipis. "Nenek hanya sedikit lelah, Dito. Jangan khawatir, nenek baik-baik saja," jawabnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Namun, Dito tahu bahwa neneknya tidak baik-baik saja. Perubahan itu begitu jelas, dan meskipun neneknya selalu berusaha menyembunyikan kelelahan, Dito merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Neneknya tidak lagi bisa bersembunyi dari kenyataan bahwa waktu semakin cepat berlalu. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan semakin sering Dito melihat neneknya tampak lemah. Pada suatu malam, Dito terjaga dari tidurnya dan mendengar suara gerakan perlahan dari kamar nenek. Dengan hati-hati, Dito berjalan menuju kamar neneknya. Di sana, ia melihat nenek Sumiati sedang duduk di pinggir tempat tidur, menggenggam tangan dan tampak termenung.
"Nek, kenapa nggak tidur?" tanya Dito, mencoba memberi perhatian. Nenek Sumiati menoleh dan tersenyum lemah. "Nenek hanya ingin sedikit beristirahat, Dito. Jangan khawatir. Nenek baik-baik saja." Dito tidak bisa menahan air matanya yang mulai menggenang. Ia tahu bahwa neneknya sudah sangat lelah. Tapi ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk neneknya dengan erat, berharap bisa memberikan sedikit kenyamanan. "Nek, aku nggak ingin nenek merasa kesepian," kata Dito dengan suara terbata. "Aku akan selalu ada untuk nenek. Aku janji." Nenek Sumiati mengelus kepala Dito dengan lembut, dan dalam bisikan yang sangat pelan, ia berkata, "Dito, nenek tidak pernah merasa kesepian, karena nenek tahu kamu selalu ada untuk nenek. Dan itu sudah lebih dari cukup." Dito menangis dalam pelukan neneknya, merasa bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama neneknya begitu berarti. Ia tahu, tidak ada yang lebih berharga daripada bisa berada di sisi orang yang sangat ia cintai, terlebih orang yang telah memberikan segalanya untuknya. Keadaan nenek semakin memburuk. Setiap hari, Dito berusaha memberikan yang terbaik untuk neneknya, meskipun ia merasa ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Neneknya semakin sulit untuk berdiri sendiri, tubuhnya semakin lemah, dan suara yang dulu penuh kekuatan kini hampir tidak terdengar. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit, Dito mendapati neneknya terbaring lemah di ranjang. Dito duduk di sisi neneknya, menggenggam tangan tua yang penuh keriput. "Nek, aku nggak siap kehilangan nenek," bisik Dito, berusaha menahan isak tangis yang hampir pecah. Nenek Sumiati menatap cucunya dengan mata yang penuh kasih sayang. "Dito, nenek sudah tua. Semua orang pasti akan pergi suatu hari nanti. Yang terpenting adalah, kamu tetap menjadi orang yang baik dan terus melanjutkan apa yang nenek ajarkan padamu. Nenek tidak pernah menyesal, karena nenek tahu kamu akan menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kamu." Dito merasakan betapa berat kata-kata itu. Ia tahu bahwa neneknya sedang berbicara dari hati yang tulus. Namun ia juga merasa bahwa waktunya dengan nenek sudah semakin terbatas. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin meminta waktu lebih banyak lagi untuk bersama neneknya. Tetapi ia tahu, ia harus kuat untuk neneknya. Pada pagi hari berikutnya, Dito terbangun dan langsung menuju kamar neneknya. Ia menemukan neneknya sedang tidur dengan tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Neneknya tidak bergerak, dan nafasnya terdengar begitu perlahan. Dito mendekat dan menggenggam tangan neneknya dengan cemas. Nenek, panggil Dito pelan. Namun tidak ada respon. Detak jantung Dito terasa semakin cepat, dan ia tahu, neneknya telah pergi. Tanpa bisa menahan air matanya, Dito menangis dengan suara keras, memeluk tubuh neneknya yang sudah kaku. "Kenapa, Nek? Kenapa harus sekarang?" isaknya dalam hati. "Aku masih butuh nenek. Aku belum siap." Namun, dalam keheningan yang dalam, Dito mendengar suara neneknya dalam pikirannya. "Dito, jangan menangis. Nenek sudah bahagia. Kamu harus bahagia juga. Jangan biarkan kesedihan menghalangimu." Dito menangis sejadi-jadinya, tetapi dia tahu bahwa pesan terakhir neneknya akan selalu ada di dalam hatinya. Nenek Sumiati mungkin telah pergi, tetapi cintanya, pengorbanannya, dan ajaran hidup yang telah ditanamkan dalam diri Dito akan terus hidup, menjadi bekal untuk masa depannya. Di hari itu, Dito kehilangan sosok yang paling ia cintai, namun ia juga menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Kekuatan yang diwariskan oleh neneknya. Seorang pahlawan sejati yang selalu memberi tanpa mengharapkan apapun. Seorang pahlawan yang tidak pernah berhenti mencintai, bahkan ketika waktu terus berjalan. Dan dengan harapan itu, Dito berdiri tegak, siap untuk melanjutkan perjuangan neneknya. Sebab, meskipun neneknya telah pergi, semangatnya akan terus hidup dalam dirinya, menjadi pahlawan dalam hidupnya. Hari-hari setelah kepergian nenek Sumiati terasa seperti kosong bagi Dito. Setiap sudut rumah seakan mengingatkannya pada nenek yang telah tiada. Suara tawa nenek, cerita-cerita lama yang selalu diceritakan saat duduk bersama di ruang tamu, dan sentuhan lembut tangan nenek kini hanya tinggal kenangan yang berharga.
Meskipun perasaan kehilangan begitu mendalam, Dito tahu bahwa ia harus terus berjalan, seperti yang selalu nenek ajarkan kepadanya. Setiap malam, Dito duduk di tempat tidur neneknya, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang, dan membayangkan sosok nenek yang selalu menjaga dan melindunginya. Dito merasa nenek masih ada di sana, di setiap langkahnya, dalam setiap keputusan yang ia buat. Meski nenek sudah pergi, semangat dan ajaran nenek akan terus hidup dalam dirinya. Dito mulai merenungkan kembali setiap pelajaran hidup yang diberikan oleh neneknya. Ia ingat bagaimana nenek selalu menanamkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kasih sayang. Nenek Sumiati mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang menerima kebahagiaan, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik untuk orang lain, bahkan ketika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Itu adalah nilai yang selalu ditanamkan oleh neneknya, dan nilai itu kini menjadi pedoman hidup Dito. Beberapa minggu setelah kepergian nenek, Dito memutuskan untuk membuat sebuah perubahan. Ia tahu bahwa banyak orang di desanya yang sangat membutuhkan bantuan. Ada keluarga yang hidupnya sulit, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah, dan petani-petani yang hidupnya bergantung pada musim yang tak menentu. Dito memutuskan untuk membantu mereka, dan ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengenang neneknya. Dito mulai bekerja sama dengan beberapa orang di desa, menggalang dana untuk membangun sekolah kecil bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia juga membantu petani-petani dengan memberikan bibit tanaman yang lebih baik dan alat pertanian yang lebih efisien. Dengan semangat neneknya yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, Dito mulai menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Suatu sore, Dito berdiri di depan sekolah kecil yang baru saja mereka dirikan. Ada banyak anak-anak yang tampak gembira, berlari-lari dengan penuh semangat, dan guru-guru yang mengajar dengan penuh dedikasi. Dito tersenyum melihat mereka, merasa bahwa setiap usaha yang dilakukannya untuk membantu mereka adalah bentuk penghormatan bagi neneknya. Ini semua untuk nenek, pikir Dito, dengan mata yang berkaca-kaca. Dito juga sering mengunjungi makam neneknya, di bukit kecil yang menghadap ke desa mereka. Setiap kali datang, Dito duduk di dekat makam nenek, berdoa, dan merenung. Ia merasa bahwa neneknya masih ada bersamanya, memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah hidupnya. Ia juga berbicara pada nenek, mengungkapkan segala hal yang ingin ia sampaikan. "Nek, aku berjanji akan terus menjaga dan membantu orang-orang di sekitar kita. Aku akan melanjutkan apa yang nenek ajarkan. Aku ingin menjadi seperti nenek, pahlawan sejati yang tidak mencari pengakuan, tetapi memberi dengan tulus. Aku akan selalu ingat bagaimana nenek memberi segalanya untuk orang lain. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik, seperti yang nenek lakukan," kata Dito, dengan suara yang penuh keyakinan. Bertahun-tahun berlalu, dan Dito tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh kasih dan tanggung jawab. Ia dikenal di desa sebagai sosok yang selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia mengelola sekolah yang didirikannya dengan penuh perhatian, terus memperbaiki sistem pertanian di desa, dan mengembangkan usaha-usaha kecil yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Meski kehidupan terus berjalan, Dito tidak pernah melupakan neneknya. Setiap kali ia menghadapi tantangan atau kesulitan, ia teringat pada kata-kata neneknya yang selalu mengajarkan untuk tidak menyerah dan terus berjuang, apapun yang terjadi. Dito tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa membayar semua pengorbanan neneknya, tetapi ia juga tahu bahwa ia bisa menjadikan hidupnya sebagai penghormatan terbaik untuk nenek Sumiati. Suatu hari, saat Dito berdiri di tepi sungai yang mengalir di dekat desa, ia teringat pada semua kenangan indah bersama neneknya. Dito memandang ke arah horizon yang tak terbatas, merasakan angin sepoi-sepoi yang membawa harum tanah dan pepohonan. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbisik padanya. "Kamu sudah membuat nenek bangga, Dito. Jangan pernah ragu dengan jalan yang kamu pilih. Lanjutkan perjalananmu, teruskan apa yang telah nenek mulai. Kamu adalah pahlawan yang akan menginspirasi banyak orang." Dito tersenyum dengan mata yang penuh haru. Ia tahu bahwa itu adalah suara neneknya yang selalu menyertainya, bahkan setelah neneknya pergi. Dito merasa bahwa neneknya telah menanamkan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya,
yaitu semangat untuk selalu memberi dan mencintai tanpa batas. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Dito melangkah maju. Ia tahu bahwa perjuangan yang dilakukan neneknya bukan hanya sekadar kisah yang telah berlalu, tetapi sebuah warisan yang harus diteruskan oleh generasi penerus. Dan Dito akan selalu menjaga warisan itu, menjaga semangat neneknya, dan menjadikan Nenek Sumiati sebagai pahlawan sejati yang tidak akan pernah dilupakan. Sebuah kisah yang dimulai dengan cinta, pengorbanan, dan perjuangan seorang wanita tua, kini terus hidup dalam hati Dito dan setiap orang yang mengenalnya. Nenek Sumiati, meskipun telah tiada, akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik, lebih peduli, dan lebih berani dalam memberi.